Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa amma ba'du. Adalah Allah Ta'ala itu tiada lain hakikat insan pada wujud kita. Mengapa demikian adanya? Inilah yang diisyaratkan wa bihurmatil lam laqultu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adalah rahasianya Allah Ta'ala itu nyata pada diri baginda Muhammad Rasulullah. Yang dimaksud Rasulullah itu adalah nyawa yang bernama Muhammad. Adapun Muhammad itu tiada lain wujud dan jasad nyawa. Paham? Nah, itu sudah berputar. Makanya 4 siapnya hendak kau mengambil ilmu ini. Yang pertama dengan belajar. Yang kedua bicara. Yang ketiga mendengar. Dan yang keempat paham. Bila sampai paham mengerti tak? Bilanya ada paham, nah ada ngerti. Putar aja kan. Jadi mendengar aja. Ini sambil dipaham. Ya paham kada paham, tiada mengapa, karena sudah tunai di dalam talabul ilmi, sudah tunai. Paham kada paham. Nah, jadi ini yang kembali kita bahas perkara isyarat lam tadi. Bagaimana kelanjutannya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah? Sesungguhnya segala makhluk itu berlain-lainan namanya. Lain-lain kalau nambilkan aja lain-lain. Dari atas langit macam-macam ngarannya, sampai ke bawah bumi macam-macam. Sesungguhnya segala makhluk itu berlain-lainan namanya, tetapi pada hakikatnya adalah as-sajwa. Tetapi pada hakikatnya adalah as-sajwa. Kenapa? Karena alam itu tiada dia mewujud sendirinya. Nah, ini yang direnovakan. Karena alam itu tiada dia mewujud sendirinya. Nah, yang jadi ada ini kenapa? Pernah lah merenung, pernah lah berpikir. Yang jadi ada nih. Jangan beresah Allah bersifat wujud, artinya ada. Mustahil ada, artinya tiada. Dalilnya Allah lebih kalau kasama wajah orang tua membina umat kiamat pian dan selamat. Mana kayak ayat itu jadi pian hafal dalilnya itu. Tapi tiada hasil. Karena alam ini tadi apa dikatakan tiada dia mewujud sendirinya. Tiada mewujud sendirinya.
mana dikatakan bahwa segala makhluk yang ada di alam ini berlain-lainan namanya, tetapi pada hakikatnya esa. Tuhan menjadikan langit dan bumi. Nah, ini kuncinya. Tuhan menjadikan langit dan bumi, maka jadilah dan jadi yang lain-lainnya juga. Sedangkan dia besertanya. Nah, itu kuncinya. Sedangkan dia besertanya. Nah, Tuhan menjadikan langit dan bumi, bahkan yang lain-lainnya pun dijadikan juga. Sedangkan dia nasi Tuhan tadi, ngerti? Ini pengamatan. Sedangkan Tuhan tadi, sedangkan dia tadi, yakni Tuhan besertanya. Berarti hakikatnya esa. Walaupun berlain-lainan namanya, dia besertanya. Nah, besertanya ini menyatakan bahwa tiada ada yang mewujud di alam ini, hanya Allah. Walau namanya bermacam-macam, bahkan manusia. Pernahlah merenung siapa manusia? Pernahlah merenung siapa manusia? Oh, jangan dipadahkan manusia ini pian hebatnya bang. Ini jadi pengaruh manusia apa? Apakah yang namanya manusia ini pian semata? Jangan. Kalau pernah merenung, makanya innal insana lafi khusrin. Kenapa manusia itu jadi rugi? Ada yang mau merenung, apakah nangaran manusia ini pian semata? Tidak. Tidak pian semata. Nang dipadahkan manusia itu taulah Muhammad manusia. Nang dipadahkan manusia itu siapa? Alam. Jadi alam ini pengaruh Muhammad. Semesta alam pengaruh Muhammad. Siapa lagi manusia? Nur. Dan alam itu terbit dari nur. Siapa lagi manusia? Wujud. Nang ada nih manusia salaman kedepian aja, begitu nurnya nyata wujud. Siapa lagi manusia? Sir. Wujudnya inilah menjadi satu rahasia. Siapa lagi manusia? Insan. Dan siapa itu manusia? Karena sirnya tadi nyata pada insan, lalu itulah yang dikatakan Allah. Dikira dia menjadi manusia. Oh, jangan. Enak. Jadi ya manusia. Nah, belajar baca kalau masih M-A-M-A, N-O-N-O, S-I-C-A. Ini nama di padahal manusia Muhammad. Nanti pada manusia alam. Nanti pada manusia nur. Nanti pada manusia wujud.
Nanti disebut manusia sir, nanti disebut manusia in. Yang dikatakan manusia Allah belum jelaskan. Dikira pengampian aja kan manusia. Nah makanya manusia banyak rugi. Ini jadi dipadarkan manusia ini apa? Yang dikatakan manusia itulah Muhammad. Yang dikatakan manusia itu adalah alam. Begitu nurnya jahil bengaran, alam ini berhuruf Muhammad. Salaman ini berhuruf Muhammad. Itu manusia. Jadi dengan kata lain, manusia itu adalah Muhammad. Wujud semesta alam, semesta alam. Dia terbit daripada nur. Nah, bisa membaca. Dia terbit daripada nur. Nurnya jangan dicari karena dia sudah wujud pada semesta alam sekalian yang ada. Wujud. Nah, jadi wujud. Nah, kesemuanya itu kata lain sir, satu rahasia. Namun yang dapat membicarakan rahasia ini, yang bisa membicarakan rahasia ini cuma insan, tumbuh-tumbuhan berawan. Walaupun dia juga manusia. Makanya nang lagu nang di TV, motor juga manusia, bujur. Kalau salah karena di sini ngambilnya. Tapi nang memadaran itu juga tahu, paham juga. Karena atau motor juga manusia. Nah di sini. Nah, jadi kesemuanya tadi adalah sir atau rahasia. Dari sekian itu yang bisa membicarakan dan menanggung rahasia ketuhanan, menanggung amanahnya Allah adalah sirnya nyata pada insan. Lalu bernama Allah. Makanya insan kada lain rahasia Tuhan Allah pun. Nah nyata rahasianya pada benar manusia. Jangan muafian aja nanti pada manusia. Jelas? Nah, jadi di sini kembali tadi. Nah, Tuhan menjadikan langit dan bumi, maka sekaliannya jadi dan ada. Namun dia besertanya. Beserta yang ada tadi, beserta yang ada tadi. Maka di sini yang menunjukkan esanya. Dan bahkan Tuhan tajalli kepada Nur. Nah, dengarin, Tuhan tajalli dia kepada Nur. Nur menerangi langit dan bumi dan semesta alam. Maksud menerangi ini pahamlah, nyata, nurnya tadinya. Nah makanya jangan didengar aja, jangan memahami juga. Tuhan tajalli kepada nur, dan nurnya menerangi langit dan bumi, maksudnya nyata. Dan kepada sekalian makhluk, pada sekalian makhluk. Disinilah yang dikatakan bahwa sebenarnya semesta alam termasuk
termasuk manusia, termasuk insan dan makhluk lainnya adalah nyata wujudnya semata. Nyata wujudnya semata. Melalui perjalanan tadi, Tuhan tajalli kepada nur. Nur menerangi langit dan bumi. Dalilnya kayak itu bang. Allahu nurus samawati wal ardh. Tuhan tajalli kepada nur. Nurnya menerangi langit dan bumi dan semua makhluk. Jadi alam semesta ini nyata wujudnya semata. Nyata wujudnya semata. Yang diubah-ubah. Nyata wujudnya semata. Ini orang sudah menentang kayak apa aja diterangkan ke Allah. Tahu diterangkan? Gitu. Jadi nang menghafal-hafal Quran ini bahaya. Amunnya kada sampai lawan yang dimaksud. Jadinya biar menghafal Quran harus mengerti, jangan cuma paham arti. Karena di dalam Quran itu seluk-beluk hukumnya banyak. Silakan tidak menghafal Quran, tapi jangan tikas menghafal. Quran hafal tak boleh ulang Fatihah, maknanya udah dapat, ini berarti kita hafal kan? Sudah. Jadi semesta alam ini nyata wujudnya semata, nyata wujudnya semata. Inilah menunjukkan keesaannya, karena Allah itu dia maha meliputi. Kana Allah wala syai'un ma'ahu. Hanya Allah yang tidak ada serta lainnya. Hanya Allah dan tidak ada serta yang lainnya. Kana Allah wala syai'un ma'ahu. Wa huwal ana ala ma alaihi kana. Nah ini sambungannya. Bukan di dalam kitab itu ada. Di dalam kitab-kitab. Tadi apa katanya? Kana Allah wala syai'un ma'ahu. Biar dimengerti ini, jangan didengar, mau didengar aja ada paham. Hanya Allah dan tidak ada sertanya segala sesuatu. Di sini yang memandangkan tiada yang mewujud, hanya Allah, hanya Allah. Bahwa yang ada yang wujud ini atau yang ada ini nyata wujud Tuhan semata. Kenyataannya semata. Kenapa? Wa kana Allah wa la syai'un ma'ahu. Hanya Allah dan tidak ada ikut serta yang lain. Wa huwal an, dan kini dia, wa huwal an, dan sekarang dia, ala ma alaihi kana, sampai kapanpun tata dirinya sendiri. Dari dulu hingga sekarang kada berubah. Jadi hidup nahada ini merupakan kenyataan daripadanya. Kenapa? Karena dia besarkannya. Dan kenapa? Karena dia meliputi. Nah, ini hati-hati dulu di dalam memahaminya. Nah, oleh karena itu kembali Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah, itulah huwa. Nah, kembali ke huwa.
Kalau benar tadi bahwa segala makhluk itu walaupun berlainan namanya, namun adalah as-sajwa pada hakikatnya. Kembali ke huwa. Huwa semalam apa huwa? Huwa bahwa ya kalau orang bicara huwa dia Tuhan, dia Allah. Sekarang huwa, lihat huwa. Ini naik-naik huwa. Apakah yang awal ataukah yang akhir? Ataukah yang jahir pun juga yang batin? Yang ada sekarang apa? Yang ada sekarang sekarang yang dikatakan ini yang ada sekarang ini adalah huwa zahir. Huwa zahir ini lalu dikatakan insan. Ulun kembalikan namanya dulu supaya lebih memantapkan. Huwa ya kalau diartikan huwa aku ya Tuhan, nyata pada awal aku bangaran nur berlainan nama, berlainan nama. Huwa aku nyata pada awal bangaran aku nur sudah berlainan nama. Huwa akhir nyata aku kepada akhir jatuh bangaran ruh. Aku juga huwa jahir nyata aku kepada yang jahir bangaran insan. Huwa batin nyata aku kepada yang batin kata Allah bernama Rabbani atau ketuhanan. Berlainan nama namun satu jua asal orangnya. Yang ada ini sekarang adalah huwa zahir. Ngarannya wabulik mohon kait aja kita ada apa? Sekali lagi ini sambil ulun menerangkan bila ulun bertahun itu dijawab. Huwa nyata yang pada yang jahir. Huwa nyata pada yang jahir ngarannya insan. Berarti yang jahir ini atau insan ini kada lain huwa. Jelas? Jangan dibahas. Mendeklarasi baku enak ya. Cara pokok baku berkulit gitu. Huwa nyata pada yang jahil ngarannya insan. Berarti yang jahil wujud insan ini kadalan huwa. Dengan kata lain berarti yang jahil yang namanya insan yakni huwa ainullah, kenyataannya Allah. Jelas? Ainullah itu adalah ainullah. Tidak ada yang bersifat ketuhanan melainkan huwa. Walau dia jahil, walau dia nyata wujud insan, tidak ada yang bersifat ilah atau ketuhanan melainkan huwa. Walau nyata huwa zahir bangaran insan tatap kada merubah. Makanya kembali permasalahan semula, segala makhluk walaupun berlainan namanya namun tetap pada hakikatnya asa jua. Kenapa? Huwa dalamnya. Lain dulu kita ini manusia ini sudah baik dipadahkan ngarannya berbeda-beda. Mak ini tunggal
nikah dalilnya qul huwallahu ahad, dalilnya apa lagi? Indonesia kan belakang. Maka semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Ujar Quran qul huwallahu ahad. Nah, itu lagi dengan bukan Allah. Nggih, katakanlah Muhammad bahwa Allah itu esa. Jelas kelak. Jadi huwa itu adalah ainullah. Huwa itu ainullah. Terserah mau jahil kah, mau nyata pada awal kah, pada akhir, pada jahil, pada batin. Yang jelas sekarang ini udah huwa jahil. Huwa berarti ainullah, kenyataannya Allah. Dan tidak ada yang bersifat ketuhanan, tidak ada yang bersifat ilah. Ilah itu bahasa Arabnya ketuhanan, ujar kita. Melainkan huwa. Tepat kalau Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah. Kenapa ada binti Muhammad? Ya, Habib, mana Habib? Kenapa Fatimah Zahra kada binti Muhammad Rasulullah, kada binti Muhammad bin Abdullah lagi, justru binti Rasulullah? Karena Fatimah itu terbit dari jamrud dari surga. Jelas. Sayyidatuna Fatimah Zahra itu terbit dari jamrud surga. Yang tahu rahasianya ini adalah Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali kalian tahu sedikit. Lalu sekarang ini bagaimana marga habaib diakuinya Rasulullah? Setiap orang punya wali, setiap orang punya bapak. Akulah dia sidin bapaknya, sidin mengakui. Nah, lalu turunannya bergerak habaib para habaib. Padahal putus sudah itu diakui. Yang menurunkan keturunan siapa? Sayyidina Ali jalan. Fatimahnya ini dulu itu kemana? Makanya jangan asal ngaji. Pada tuntas ngaji. Tapi tetap secara adab kita disuruh menghormati. Tetap menghormati. Karena Rasulullah menyuruh kita beradab. Ujar Nabi apa? Adibu awladakum ala salasati khisal. Ajarkan kepada anak-anakmu 3. Ajarkan. Hubbi nabikum, tanamkan cinta lawan Nabi. Wa hubbi ahli baiti, tanamkan cinta lawan keluarga Nabi, termasuk orang soleh. Tapi tahu dan rahasianya. Yang ketiga, wajira adil Quran. Ajarkan anak kita untuk bisa baca Quran. Sekarang mulai bertahun, siap bergerak. Yang sebenarnya Habibullah. Yang sebenarnya Habibullah siapa? Muhammad. Sebutinnya aja Habibullah ini Muhammad ya.
Yang sebenar-benar Habibullah ini cuman Muhammad, yang lain kan. Kalau cuman gelar, ada topas itu silahkan gelar, tidak masalah. Tapi Tuhan amat sangat tahu siapa kekasihnya. Kekasih Tuhan ini cuman Muhammad Habibullah. Siapa yang dia kenal Muhammad, itulah Habibullah. Kenapa? Karena Muhammad itu tiada lain wujud Tuhan sebenarnya. Rupa insan yang huwa zahir tadi. Hendak berdalil ulangkah? Ini kada dalil, cuma perjalanan rawi di dalam Simtudullah Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah al-Habsi. Fadal haqqu fi'ilani kulli hisin wasi'. Tuhan tajalli kepada Nur. Nur menerangi semesta alam. Fadal haqqu fi'ilani kulli hisin wasi'. Fadal yang qadha binti syarifil qarib wasasi'. Falahul hamdulilladzi la tanhasru atratuhu bita'dad wa la yumallu takaruhu bikafri baradat haythu abrazan 'ala al-imkan surata hadzal insan. Ayo nang baca maulid ngerti juga. Tajalli Tuhan kepada Nur. Nur menerangi langit dan bumi dan semesta alam, termasuk alamnya tadi dengaran apa? Alamnya Muhammad, manusia betul. Nah itu nama Habibullah, itu nama Matulahani. Sekali lagi itu nama Matulahani. Jadi menggelar kan Bapak, silahkan biar tak bergelar apa? Allah oh, Allah adanya. Ini nama saya itu mampu taruh selalu alkohol lain. Ngapa? Kalau terus ini alamatnya jawabnya alkohol. Makanya dituntut ilmu bujur-bujur. Sebuting aja Habibullah itu cuma Muhammad. Semesta alam ini terbit daripada Nur Muhammad. Nabi kita Nabi Muhammad terbit daripada Nur Muhammad. Alam serta isi terbit daripada Nur Muhammad. Termasuk pian. Sedangkan Nur Muhammad rahasia Tuhan. Kalau Nabi kita terbit daripada Nur Muhammad, seluruh alam terbit daripada Nur Muhammad, kita pun terbit daripada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu rahasia Tuhan. Itu nang bagala Habibullah nang sebenar-benarnya. Itu biar nama Tuhan ini biarnya ada marganya, ada tulisnya mungkin. Nah bahaya sebutin dia marga satwa. Tuh ini itu bahaya tuh. Ini marganya apa? Bahaya nih marga satwa. Ini itu semua tahu. Makanya belajar tuntas-tuntas padahal dengan tak madaran ini saya jadi fitnah. Tapi enggak daripada apa? Salah juga. Dia belajar sampai tuntas.
Tahu sudah Fatimah Zahra dari mana? Jamrud dari surga. Nah jadi Fatimah. Tahu Ali makanya pati tersembunyi rahasia. Pati itu kan tertutup rahasia. Fatimah. Ali tahu. Kembali apa kaitannya dengan salawat Sayyidatuna Fatimah Zahra? Beliau membaca satu salawat yang menyatakan bahwa huwa itu adalah ainullah, huwa itu adalah kenyataannya Allah. Bahkan yang sudah jahil rupa insan namanya pun ainullah, karena tidak ada yang bersifat ketuhanan, hanya huwa. Ayo, ada yang tahu salawat Fatimah? Salawat Fatimah Zahra. Allahumma salli ala marruhuhu mihrabul arwah wal malaika wal kaun. Allahumma salli ala man huwa imamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala man huwa imamu ahlil jannah wa ibadillahil mu'minin. Itu salawat Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ya Aba Zahra inni adalah ya Aba Zahra. Jadi Rasulullah itu dipanggil Aba Zahra, abahnya Fatimah Zahra. Ya Aba Zahra, anak dia siapa ngarannya? Mungkin ya Aba Halimah, karena anaknya Halimah. Jadi Rasulullah itu dipanggil orang dengan, bisa orang memanggil Rasulullah dengan ya Aba Zahra, wahai abahnya sejahtera, yakni Sayyidatuna Fatimah. Ada orang memanggil Rasulullah dengan ya Jaddal Hasan wal Husain, wahai kainnya Hasan Husain. Ada orang menyebut Rasul ya Abul Qasim, wahai abahnya Qasim. Qasim itu anak Nabi. Qasim. Apa yang dinyatakan oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra? Coba maknai salawat sidin ini. Allahumma sholli ala man ruhuhu mihrabul arwah wal malaika wal kaun. Masyaallah. Marruhu, salawat serta salam. Marruhu, orang yang memiliki ruh daripada nurnya. Lalu nurnya tadi, nur lenang memadamkan arwah. Tuhan tajalli kepada nur. Lalu jalur anak arwah, aku bapak sekalian nur. Lalu menjadilah mihrabul arwah. Jadi nur tadi kada lain atau rahasia jam itu tiada lain mihrabul arwah, kiblatnya sekalian roh. Dipaham? Nah, sekali lagi, jangan suasana hujan lalu ngalih memaham, jangan. Ini ya sama aja hujan ke hujan. Mau hujan di luar hujan, bapak saja di dalam. Mau hujan di lampu berapa? Ulun-ulang supaya hasil jangan lagi guang gaya.
Allahumma sholli ala marruhu mihrabul arwah wal malaikah wal kaul. Ulang-ulang. Salawat serta salam, semoga Allah memberikan salawat serta salam marruhu. Siapa marruhu? Penghulunya ruh. Penghulunya ruh siapa? Nur. Yang nur ini adalah rahasia Tuhan. Tuhan ingin dikenal menamakan dirinya Nur. Marruhu mihrabul arwah. Yang nur tadi kada lain kiblatnya sekalian ruh. Sebab nur yang menyambat dirinya, menyebut dirinya Abul Arwah, akulah Bapa sekalian ruh. Wal malaikat, nang jadi malaikat nur tujuan. Wal kaun, dan jadi semesta alam nur tujuan. Kalau semesta alam termasuk malaikat dan lain-lainnya itu daripada nur. Nur itu siapa? Rahasia tuh Tuhan. Ainullah. Jelas? Kenyataan Allah. Nakal. Bahkan Allahumma sholli ala man huwa imamul anbiya wal mursalin. Nur tadi juga nang jadi imam bagi para nabi, para rasul. Nang jadi nabi nur itu juga, nang jadi rasul nur juga. Apa? Imamnya. Bahkan apa ujar Sayyidatuna Fatimatul Zahra, Allahumma sholli ala man huwa imamu ahli jannah. Bila pian bujur-bujur masyarakat nur jadi ahli surga. Nang abahnya Tuan Guru, maaf, bila kada masuk bab ini kada selamat. Walau Tuan Guru selamat. Iya tadi ujar Sayyidatuna Fatimatul Zahra apa? Allahumma sholli ala man huwa imamu ahli jannah. Amun biar masyarakat pada diri dan semesta alam itu maka jadi ahli surga. Wa ibadillahi mu'minin, dan bahkan yang jadi hambanya Allah nang mukmin itu nur Tuhan. Terus salawat Sayyidatuna Fatimatul Zahra mengisyaratkan daripada bahwa huwa atau hu itu adalah ainullah, sedangkan hu-nya sudah jahil. Jahilnya berupa insan. Nang insan ini, nang jahil ini adalah hu. Sudah ainullah, kenyataannya Allah insan. Jelas? Ayo. Terus saya ditulislah selawatnya, hafal aja. Oke. Buahnya nih, udah percaya lolosan pesantren lolos. Orang seolah di Darussalam kenapa boleh? Ini ada tuntung. Coba tuntung angkat dari itu tuntung mengaji ini kada muka. Jangan lulus terus nih lolos. Lolos. Ini mandi di sungai dikira tadi itu pengunjung kemana? Kalau berlaku saja berlaku. Kenapa lah? Aduh, nah. Ini tadi resapi baik-baik. Huwa tadi, Masya Allah. Disinilah Bible kenyataan yang sebenarnya, bahwa apabila
keberadaan kita ini sudah betul-betul fana. Nah, kenapa ya? Jadi kita ini sudah dikatakan apa namanya fana begini. Coba perhatikan baik-baik. Allah yang menjadikan segala sesuatunya. Tadi kan ceritanya bahwa Tuhan tajalli kepada Nur, dan Nur menerangi langit dan bumi dan sekalian makhluk. Jadi makhluk yang ada dan alam serta isi termasuk manusia, ini adalah kenyataan daripada wujudnya Allah. Berarti boleh dibilang tidak ada wujud selain Allah. Nih dengar Pak Bu, kita walaupun ada, kita walaupun ada atau berada, namun wujud kita besertanya. Wujud kita besertanya. Kalau wujud kita besertanya, nyanyinya Tuhan, dengan kata lain artinya berarti tidak memiliki wujud. Dengar, ulun ulangi supaya ngerti, jangan didengar aja. Kita ini kan walaupun ada atau berada, tapi wujud kita besertanya. Besertanya. Kalau setiap wujud itu beserta lainnya, ini berarti tidak ada. Nah, sekarang kita beserta Allah, berarti kita nang ada. Tetap Allah Ta'ala aja nang ada. Nah kayak itu. Berarti inilah yang dikatakan panah. Jelas kok? Nah, mungkin itu kadada yang diada-ada. Bila nang kadada diada-ada itu hukumnya bid'ah. Jangan mengarasi pikir aja. Wah, itu ada hukumnya aja. Sembahyang itu ada hukumnya. Baca kolom itu ada hukumnya, baca salat itu ada hukumnya, itu bid'ah. Karena ada rumah aku nang bid'ah. Takut seikungan. Bid'ah itu artinya mengada. Jangan memakai pikir aja. Hakikatnya juga yang bersifat wujud siapa? Allah bersifat wujud artinya ada. Alam pian merasa ada itu bid'ah. Mengada ngada. Kita tadi walaupun ada atau berada, namun wujud kita besertanya. Kalau sesuatu wujud itu beserta lainnya, ini berarti tidak ada. Berarti kita ada. Mana ada nih kok? Pikiran yang serong sih dong. Itulah nah Allah bersifat wujud artinya ada. Jadi jangan mulia orang bid'ah kalau dengan seorang kullu bid'atun dhalalatun, tiap bid'ah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar neraka. Seikungan Allah dan bid'ah. Ini yang dimaksud dalam fikih ini bid'ah bila ada yang diadakan Nabi. Maka Nabi ini uswatun hasanah. Jangan jahirnya aja juga, batinnya juga. Jangan lagi ada lah. Ini yang saya ngomongin yang diada-ada. Ada atau berada, tapi besertanya. Berarti kita juga seorang yang dikalasi lagi. Tetap. Disinilah di dalam penglihatan orang yang sudah
dalam keberadaan Pak Bongkok. Dalam penglihatan orang yang sudah bongkok di lapangan, otomatis bongkok. Nah, jadi dalam penglihatan orang yang bongkok apa? La mawjuda bihakin ilau, tiada yang mawjud hanya Allah. Jadi dalam memandangnya orang yang bongkok, orang yang sudah kekal dengan Tuhan, waktu memandang alam atau memandang diri, ketika memandang alam atau memandang diri, bagaimana bisa memandang Tuhan itu di awalnya? Begitu memandang alam, awalnya memandang Allah. Begitu ada juga, begitu memandang alam, memandang Allah sesudahnya. Begitu memandang alam ada juga memandang Tuhan sertanya. Begitu memandang alam ada juga memandang Tuhan padanya. Begitu memandang alam ada juga langsung memandang Tuhan. Langsung aja. Kada pembunyi gitu. Ini biasanya, nah langsung nang mana jalan pian. Nah, mana jalannya? Pokoknya bila ada nang lain bid'ah, jangan kocak-kocak hukum fikih aja nang bid'ah. Hakikatnya juga jelas. Nah, ayo yang sembarangan. Nah, Allahu Akbar. Hu-nya nyata pada akbar. Hu tadi apa? Ainullah. Nah, nyata pada akbar. Akbarnya namanya ya nang dirajab tuh akbar. Ini buat ini mengkata depan tekatan semau. Allahu Akbar. Hu-nya nyata daripada akbar. Jangan dicari lagi. Hu tadi ainullah. Nyata kenyataannya Allah. Ya si akbar. Siapa akbar? Nah akbar itu siapa? Ya nyawa. Tapi jangan dibayangkan akbar. Kayak apa ada akbar nang sembahyang ini Ahmad Akbar. Apa Ahmad Akbar? Ini ya gitu lah. Ini. Nah, jadi pun orang pas banyak mengalampun siang ngejepang. Sembahyang banyak mengaramput, mengaji kada tungtung, kada pas, banyak kada pas. Banyak kada pas ngaji. Ini jadi ngalih ini pen bujurakan dan hulu sini pak lahir jadi tuan guru lo ngalih dibujurakan sangit sini. Ini kada dibujurakan Allah sakit dan yudinnya telinga undangan. Anda belum membujurakan urus belum lahir sini tidak jadi tuan guru. Tapi salah tuh salah ya. Nah serbangalih ini kada dibujurakan ngalih juga sasap pulang nih kayak apa nih caranya? Ibu jurakan pepiraga, kalau anak ini bujur aja dulu dikarenakan bawahnya dulu tuh ngejanggap anak-anak ya kan udah berumur lagi baru malah ini baru umur ini. Nah, jadi ini orang bako, orang yang duduk di makam bako. Di
sini kedudukan orang di makam pokok, Masya Allah. Jadi orang yang duduk di makam pokok setelah dirinya panah, setelah betul-betul dia panah, dia akan dalam pandangannya apa? Hanya Allah, dari Allah, bagi Allah, untuk Allah. Coba dari awal, dari Allah, karena Allah, dari Allah, karena Allah, bagi Allah, untuk Allah. Kada tenang lagi. Ini orang bangkok, orang kekal lawan Tuhan. Tidak ada yang dilihat yang lain. Ada lagi yang dilihat. Ini. Beda lagi. Mau ajain gua. Nah kembali pada masalah yang tadi. Disinilah Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah itu menjadikan makhluk. Tuhan itu menjadikan makhluk. Tuhan menjadikan sekalian makhluk, tetapi penciptanya siapa itu? Tuhan. Penciptanya tadi siapa? Allah. Penciptanya ini tajali dan jahir. Makanya apa itu? Dengar dan pahami. Memang alam semesta ini Tuhan Allah yang menciptakan, yang menjadikan, tetapi penciptanya itu yang tajali dan jahir. Ini berarti bahwa alam terbit dari Tuhan. Penciptanya yang jahir. Ya ketika kau disinilah tidak bisa dipisahkan antara Tuhan dengan makhluk, dakwah dipisah. Ujar biar kan nama jadikan langit siapa? Allah. Jadikan bumi siapa? Allah. Nak punya anak nak mesti menciptakan langit nak siapa? Allah. Ciptakan bumi nak Allah, bulan bintang Allah, menjadikan ikan ternak Allah. Kalau Allah, hampir Allah. Allah. Memang dia Tuhan Allah yang menjadikan langit serta isi dan apa saja yang seluruh alam ini adanya. Tetapi penciptanya itu tajali dan jahir. Namun Tuhannya nang tajali apa? Nah jadi apanya? Salah Tuhan ini berarti minal wujud ilah wujud. Dari nang ada kepada ada lainnya. Jangan dipadakan ada. Minal wujud ilal wujud. Nah itu nolong. Minal wujud ilal wujud. Minal wujud ilal, dari wujud kepada, dari ada ke, dari ada menjadi ada lainnya. Sudah tidak benar. Minal wujud illal wujud. Jelas kan? Dari ada kepada ada lain. Tuhan sekali. Rahasianya di situ. Makanya tepat kalau insan ini dikatakan rahasia Tuhan. Insan rahasia Tuhan. Untuk menyatakan bahwa penciptanya tajali, bagaimana? Tajalinya ini ada yang dikatakan
Nah, al-wujudul hadrah al-ahadiyah. Al-wujudul hadrah al-ahadiyah. Ya, dia ambil satu ya, ahadiyah. Ahadiyah. Wujudnya Tuhan ini jadi semesta alam ini ada ya Pak. Kan tadi penciptanya nang tajali dan jahir. Penciptanya nang tajali atau ini penciptanya nang. Makanya minal wujud ila wujud, dari ada menjadi ada lainnya. Jadi antara Tuhan dengan makhluk ini kita boleh dipisah. Nang mana makhluk, nang mana khalik. Nina, biar memadahkan yang sudah ada di makhluk. Karena dipandang secara zahir, sekali lagi, dipandang jahir makhluk, padahal batinnya khalik. Sekali lagi, dipandang jahir hamba, padahal dipandang batin Tuhan. Hanya saja batin jahir lalu dipandangkan hamba, padahal Tuhan juga. Bukan bahaku Tuhan, jangan salah. Karena pandangan pian itu dua, ada yang menjadikan, ada yang dijadikan. Lalu ada Tuhan, ada hamba. Padahal yang menjadikan itu jadi. Lalu pengaran hamba, pengaran makhluk, pengaran insan, pengaran alam, pengaran muhaddas, pengaran bahiru. Padahal yang menjadikan itu jadi. Namanya silakan nama apa? Kalau misal bila dari awal, dari sekarang berpisah, selamanya terpisah. Padahal orang dari awalnya tiada terpisah sampai akhirnya tiada berpisah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin. Guru-guru yang baca doa itu apa kisah? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin. Muhammad awal yang mana? Iya Nur. Tuhan menamakan dirinya Nur, itu yang dikata Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin. Jangan asal ngomong. Wassallu wassallam ala sayyidina Muhammadin bil akhir. Muhammad akhir yang mana? Iya loh. Sedangkan dia sudah menjadi jasad, sudah menjadi alam karena dia udah jahir. Siapa Muhammad tadi? Wujud Tuhan sebenarnya, yakni dia adalah nyawa, wujud dan jasad nyawa. Yo, diucapi tiap hari tak berdoa. Ngertikah kau? Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin bil awwalin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Padahal di hadapan ruangan. Jadi tajalinya tadi apa? Al-wujud al-hadrah al-ahadiyah. Al-wujud al-hadrah, wujud al-hadrah al-ahadiyah. Artinya apa? Zatnya semata yang belum lagi bernama, yakni tatkala Tuhan sendirinya di maqam ahadiyah. Lalu yang kedua, al-wujud al-hadrah al-wahidiyah. Wujud al-hadrah al-wahidiyah. Tajalli zatnya berupa nur, nama-namakan nur, yakni wahdah. Yang terakhir, nah ini nampian jaga. Asyuhur
Yang dikatakan asyuhud atau alam syuhud, yakni adalah yang sudah nyata tajalli daripada keesaan, kebesaran dan kesempurnaan Nur Muhammad, yakni wahdah tadi. Tuhan menamakan diri ahadiyah ini zat, wahdah sifat yakni nurnya. Lalu wahdah tadi dia nyata pada alam suhud. Alam suhud ini yang nyata nih. Nah, jadi alam ahadiyah. Tuhan ingin dikenal di makam ahadiyah dulu, di dalam keesaan zat Tuhan semata. Lalu dia tajalli kepada makam wahdah, yakni nur. Nurnya jahir kepada alam suhud. Alam suhud yakni alam semesta. Jadi semesta sealam. Makanya itu sampai inilah yang dimaknai hakikat. Kan ada syariat, kan hakikat. Apa itu hakikat? Al-wusul, sampai al-wusul lil maqsadi, sampai kepada yang dimaksud. Musyahadatun binuri tajalli binjila. Buka dalam kitab yang mana itu cari. Sampai kepada yang dimaksud dengan memandang nur yang tajalli pada alam. Mungkin alam dari mana? Nur. Kita bang? Nur memandang nur. Kalau nur memandang nur kayak apa? Yang melihat Tuhan, yang dilihat itu jangan dikata. Nurun ala nur, yang dilihat nur, nur hasil Tuhan, yang melihat nur juga, rahasia Tuhan. Berarti walhasil nang melihat Tuhan, nang dilihat Tuhan. Lalu Tuhan melihat dirinya sendiri. As-samunurah. Jangan salah. Ini jadi karas ini bertahan di makhluk. Bunjurai makhluknya udah lahir. Bertahan di hamba. Bunjurai hamba. Jangan bertahan. Bilanya bertahan di situ kada kau me'al, kada kau bertahan turun. Tuhan kada kau nya bertahan. Tapi mungkin jangan bertahan di sini. Kada kau turun. Ini bertahan. Ujarnya kada wani, unda sudah kada wani. Nah kada wani itu sebenarnya tentara setan. Ya setan kada wani Muhammad. Ya setan bermaunya bertemu Tuhan. Sekali lagi jangan tersinggung orang yang kada tapi mau belajar ilmu mengenal diri, ilmu tasawuf, ilmu ketuhanan, itu tentaranya setan. Jangan tersinggung, itu hak sebenarnya. Karena setan itunya kedewani lawan Tuhan. Itu tentaranya setan. Jadi terserah dia hendak jadi tentaranya Allah Ta'ala atau tentara setan. Ini ada tuh. Mau tanggal 9 April karena tuh pilih masing-masing dah. Ini mengatakan apa ya? Cucu aku dulu biar dulu ini cucu dulu pasti karena mungkin yang lain cucu dulu biar karena mau turun pasti kena main besar. Bertahan di makhluk, bertahan di hamba, bertahan di muhadas, bertahan di baru, wah hancur.
Biar aja sudah nama insan. Ngertilah biar insan. Insan ini nama zahir Tuhan adalah Allah, nama batin Tuhan. Mah jelas banget sudah tuh. Kalau soal kuliah kulunna. Supaya didahar insan atau manusia itu nama zahir bagi Tuhan. Tuhan ini nama zahirnya insan. Nama batinnya penghok. Ya Allah. Muhammad penghok. Itu rahasia kita. Ngerti lah. Nah kayak ini nah. Allah. Nah ini nama Tuhan bagi yang batin. Kemudian dia zahir. Bangaran Muhammad rupain insan. Paham lah? Ini rupa insan ini wujud Muhammad. Yang kata lain rahasia Allah. Jadi insan itu manusianya itu di batasnya pulang pernah lekong kambing nambah minyak sekong kambing. Nah supaya mendinding jangan sampai Tuhan ini terlalu nampak benar tapi biar kada mau mengenali. Jadi insan atau manusia ini adalah nama zahir Tuhan, adalah nama batin Tuhan, itu adalah Allah. Insan ini biar sudah mengerti bahwa itu adalah wujud Muhammad. Jelas saja ulama. Nang di bawah jelas lah. Bu, nang di bawah jelas. Nang di bawah jelas juga asap jatuh dia tinggi. Umum maka berapa lapis dengan di bawah jelas dulu apa tujuh dulu. Nah kayak ini juga dulu mau di bawah jelas juga bingung mulut. Jadi kaharasi lalu kian batasmiyah. Inilah nama dinding kita ini, diri kita juga yang mendinding Tuhan. Lawan kita ini kita juga. Ngerti lah, kita juga nama dinding. Coba hilangkan dindingnya. Makanya lalu kalau merasa teman mungguling lebih belas merasa lah. Nah itu dinding. Ini tahu Pak, coba jangan berdinding. Dinding. Nah di situ dipahamlah. Jadi dalam pandangan kita lalu bagaimana? Dalam pandangan kita, dalam pandangan sir batinnya kita, nah ada di illallah. Siapa yang dimaksud illallah? Ya Muhammad. Siapa Muhammad? Ya ada lain. Makanya hilangkan pandangan jahil. Hilangkan pandangan jahil. Coba mulai sekarang aja nah. Memang dari sekarang nangga itu Masya Allah. Kita tidak usah berharap dapat keramat. Itu keramat terbesar sudah. Itu karamat maknawi, karamat nan hakiki, karamat nan sebenarnya orang yang dibukakan perkenalan lawan Tuhan. Cari karamat yang mana? Oh kayak ini gue kena bilang mati. Kain kuning hibah, batu kain kuning hibah. Jangan. Tidak semua kuburan yang orang andai kain kuning yang dalam kubur itu wali. Mata ulun tak lupa. Sekali lagi, tidak semua kuburan-kuburan nambah kain kuning itu wali. Itu dibawa ke dapukan. Orang salah paham karena mungkin selama hidup sibuk beramal beribadah.
Tapi kalau dipinang puji Tuhan, orang mengenal sini rajin sembahyang, rajin beramal, rajin beribadah, tapi di Tuhan kada tahu pandangan manusia ini apa dah? Diandaki uang kain kuning, padahal di bawah gegagupan. Nah, jadi jilut ada hawa. Buahnya semalam lu gak ada enak nyampe orang lah. Buahnya ke Jakarta hendak ziarah Lawan Seano, julun dosa, tulen wali. Tapi julun menziarah biar silakan, tapi dia mengatakan wali, tulen wali. Kan orang mengenal sidin tuan guru, ulama, penceramah, kondang, lain wali. Jadi jangan ini sudah karamah maknawi, karamat nang sebenarnya. Nak mengharap karamat nang mana? Soal kain kuning kan seorang meninggal dan kada. Kenapa biar mulai ini dia nangkap kain kuning? Mungkin kenapa deh? Hendak mati ya kain kuning. Coba yang mulai ini. Nah ini adalah karamat maknawi, karamat yang sebenar-benarnya. Sudah Tuhan bukakan pintu perkenalan dirinya. Sehingga apa? Wujud berdiri, ada ngarahan. Wujud berdiri tandanya ada. Wujud berdiri tandanya ada. Rahasia Tuhan insanlah nyata. Bisa tulis karena renungkan 4 kalimat aja. Kalimat pertama, wujud berdiri tandanya ada. Wujud berdiri tandanya ada. Yang kedua, rahasia Tuhan insanlah nyata. Rahasia Tuhan, rahasia Tuhan insan yang ketiga, rahasia diri berdiri sendiri. Renungkanlah, jangan dibaca ya nanti. Rahasia diri berdiri sendiri. Tuhan tajalli. Tuhan tajalli. Tuhan tajalli. Ini lihat nih. Manusia berdiri. Ulun baca wujud berdiri tanda ada. Allah bersifat wujud artinya ada. Nah itu kisah. Rahasia Tuhan insanlah nyata. Rahasia Tuhan itu ya insan. Rahasia diri berdiri sendiri. Jadi yang dimaksud apa?
adalah Allah itu, dengar baik-baik Bapak Ibu, adalah Allah itu tiada lain rahasia diri kita sendiri adanya. Jelas kan? Jangan lagi biasa. Pokoknya Tuan Guru di Mapa Kemadanan sudah lewat. Biarnya perjalanan amanah kan, biar nang ibaratnya kitabnya nang mana kan. Ini isi deh. Dan mau makan durian kulitnya isinya. Mau makan durian kulitnya berdua. Amunnya neman apa namanya di wadah kawal juga di mana-mana. Ini durian sanggup kan? Adalah Allah Ta'ala itu bagi kita adalah rahasia diri kita sendiri adanya. Itulah yang dikatakan rahasia diri berdiri sendiri. Rahasia itu tadi berdiri seorangnya. Kadang mendiriakan dan kadang menghidupkan, hidup sendiri, berdiri sendiri. Qiyamah Ta'ala binafsihi. Tuhan tajalli maksudnya nyata atau jahil, manusia berdiri. Jadi yang dipadakan insan atau manusia Pak, jahil ya sifat asma dan af'al sempurna lalu pengaran Masya Allah. Jadi pengaran insan ini sempurna dia sifat asma dan af'al sempurna lalu pengaran itulah Tuhan tajalli manusia berdiri. Waduh. Alhamdulillah ya. Lenda tamon pian betul monolog. Ini lalu matian tak. Ini itu kejawaban. Nah, dengan itu. Alhamdulillah. Ini mau hidup sore. Ini. Mangka ini nang dituntut bujur-bujur. Beribadah jangan kosong. Jadi bujur-bujur amal beribadah. Nah, selamat diri. Ini karamat hakiki, dosa cari karamat. Karena ubah darwalnya dan nanti nomor strip. Kebetulan cari selamat ke dosa, cari karamat jasa dari cari selamat, jangan cari karamat. Belum tentu selamat karamat, mau selamat tentu karamat. Jadi biar nulun bimbano lihat di kuburan ada kain kuning, nulun lihati. Jadi loh kain kuning itu kurangnya maka dipukul orang lainnya lain luarin mungkin itu ada boleh terboleh mana boleh mungkin sekadar tahu. Jadi tidak semua kuburan yang kain kuning itu nang di bawah selamat. Mungkin kenapa itu nang meninggal itu udin, meninggal itu utuh, meninggal itu amang. Yang selamat, namun dia selamat begitu. Nah, cari nang karamat hakiki dibukakan Tuhan perkenalan mesra pada diri. Sampai situ juga ini kadang menyerupi anak asburi pengetahuan cukup kelihatan. Ini jelas daripada terang, jelas terang nyata. Ini sesuai fakta. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا وصل على قبره الأمور وصل على بركاته وبارك وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل وأرسل الأنبياء وعلم قرأنا من القرآن العظيم وحلل وصل على وصل الكريم
محمد صلى الله عليه وسلم زيادة شريعتين ثم الأرواح يدخل من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى أجمعين وعلى كل صحابة والقرابة والتابعين وتابعين إلى يوم الدين ثم الأرواح يدخل من المجتهدين والمنفذين والعلماء إلى عاملين والفقهاء المحدثين والقراء والمقاسين وسائر الصفية المحققين وتابعين إلى يوم الدين ثم الأرواح المنقربون بسببية القرآن العظيم والدين من تعالى اسمائه ونرى العالم ثم الأرواح يدخلون من النبي والرسل وإلى الملائكة المقربين والقرب إلى السلاسل المقرب وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم الأرواح لكل وظالية من شرك المغرب هذا البحر إنما كان وكان في عامك وحلت أرواحهم يوم ولم يرد عنهم ثم الأرواح للسلة من أهل المعنى وشبه لك وامة المسلمين والمسلمات والمؤمنين ولم خصوصا إلى روحه حديث بأنشاء من أنواع وحديث شيء من علي الله وتمام سيدنا محمد ومرحمة سيدنا محمد والمستر محمد والمجيب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم يا رحمة عبد رحمتك يا رحمة راحمك يا رسول الله أنت ولي الدنيا واصدق علينا برحمتك وأنزل علينا من بركتك والشفاعة في الدنيا والآخرة ورحمة القرآن يقول لنا إيمان ونور ورحمة وذكرنا منه ونسل علمنا منه وإياه ورزقنا تلاوته وأنا عليه ونظر وجهه وغير حجة يوم رب العالمين وغير في الدنيا حسنة حسنة من عظيم وقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم